Menulis artikel. Tema ke-6. B. Menganalisis kebahasaan, artikel dan buku ilmiah. Kompetensi inti. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 1. Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kedua, menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Ketiga, menyusun opini dalam bentuk artikel. Keempat, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis yang menggambarkan kegiatan ilmiah. Suharjono, 2010:2. Artikel ilmiah disajikan dalam artikel ilmiah dan artikel populer, sedangkan buku ilmiah disajikan dalam bentuk sumber informasi sistematis dan sumber informasi penunjang. Menurut J.S. Surya Sumantri 1999:184, ciri bahasa sebagai media karya ilmiah antara lain sebagai berikut. Pertama, bahasa karya ilmiah harus reproduktif, artinya bahasa yang digunakan mampu menyampaikan persepsi antara penulis dan interpretasi pembaca. Kedua, bahasa karya ilmiah tidak ambigu, artinya bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda, baik struktur kebahasaan maupun efektivitas penggunaan kalimat. Ketiga, bahasa karya ilmiah tidak motif, artinya bahasa yang digunakan tidak didasarkan pada emosi penulis. Keempat, bahasa karya ilmiah tidak salah tafsir, artinya bahasa yang digunakan tidak didasarkan pada emosi penulis. Kelima, bahasa karya ilmiah menggunakan istilah keilmuan yang sesuai dengan persoalan yang dibahas. Keenam, bahasa karya ilmiah denotatif, artinya dalam karya ilmiah digunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Ketujuh, bahasa karya ilmiah rasional, artinya bahasa yang digunakan runtut, logis, dan mempunyai alur pemikiran yang lancar. Kedelapan, bahasa karya ilmiah kohensif dan koherensif, artinya bahasa yang digunakan dalam setiap paragraf dan antar paragraf bersifat padu. Kesembilan, bahasa karya ilmiah langsung pada sasaran dan tidak berbelit-belit. Kesepuluh, bahasa karya ilmiah menggunakan kalimat efektif, artinya kalimatnya sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca. Melengkapi pendapat Jujun, sifat bahasa sebagai media karya ilmiah memiliki 12 ciri sebagai berikut. Pertama, bahasa karya ilmiah bersifat nalar, artinya mampu membentuk pernyataan yang diterima akal, baik antar kalimat dalam suatu paragraf. Kedua, bahasa karya ilmiah bersifat lugas, artinya penalaran langsung mengenai pokok persoalan agar terhindar dari kesalahpahaman. Ketiga, bahasa karya ilmiah harus jelas, dapat dipahami, singkat dan syarat makna. Keempat, bahasa karya ilmiah berorientasi gagasan yang dipaparkan, bukan subjektivitas penulis. Kelima, bahasa karya ilmiah bersifat formal, artinya menggunakan kata, bentuk kata, dan istilah teknik baru. Keenam, bahasa karya ilmiah bersifat objektif, artinya tidak menggunakan kata-kata yang didasarkan emosi penulis. Ketujuh, bahasa karya ilmiah bersifat ringkas, artinya tidak mengandung unsur-unsur yang mubazir. Kedelapan, bahasa karya ilmiah bersifat tetap, artinya menggunakan unsur bahasa, tanda baca, dan istilah secara taat asas. Kesembilan, bahasa karya ilmiah bersifat cermat, artinya kosakata, tata bahasa, dan istilah terhindar dari kesalahpahaman. Kesepuluh, bahasa karya ilmiah bersifat efektif, artinya menaati POB RE pedoman umum ejaan.
bahasa Indonesia dalam penulisan huruf dan kata, pemenggalan kata, singkatan, penulisan unsur serapan, dan tanda baca. Ke-11, bahasa karya ilmiah bersifat efektif, artinya menggunakan kalimat yang mudah dipahami, lengkap, dan mempunyai gagasan yang utuh. Ke-12, bahasa karya ilmiah bersifat padu, artinya menggunakan gagasan yang runtut dengan pesan yang mudah dikomunikasikan. Jika hendak menganalisis artikel ilmiah dan buku ilmiah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, baca dan pahami teks karya ilmiah berupa artikel ilmiah atau buku ilmiah. Kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan dalam analisis. Ketiga, lakukan analisis menggunakan kriteria yang ditentukan. Keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kelima, interpretasikan hasil analisismu berdasarkan kebutuhan. Keenam, simpulkan hasil analisismu dan presentasikan. Berikut merupakan cara menganalisis artikel ilmiah. Pertama, buatlah ringkasan dari artikel yang dibaca. Kedua, cermati karakter dan keahlian penulis artikel. Ketiga, perhatikan pembaca artikel. Keempat, tentukan tujuan artikel. Kelima, bandingkan artikel dengan artikel lain yang sama atau sejenis. Keenam, tulis setiap pernyataan yang belum terjawab. Ketujuh, jelaskan bahwa artikel tersebut penting. Kedelapan, buat daftar pustaka. Adapun cara menganalisis buku ilmiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, memahami kriteria telah buku ilmiah, misalnya menelaah buku teks. Kedua, memahami kriteria evaluasi buku teks, meliputi tujuan, manfaat, serta gambaran, umum isi bab, dan pembahasaan. Ketiga, menulis identitas buku, penulis buku teks, sistematika isi dan peta konsep, halaman, aspek keterampilan bahasa, ilustrasi dan simpulan. Keempat, menulis batasan buku teks, telaah buku, dan relevasinya dengan kurikulum. Kelima, membuat sumpulan analisis. Kedua, hasil analisis dari segi kesatuan alinea. Dalam sebuah paragraf, hubungan alinea satu dan yang lainnya harus koheren bersangkut paut. Jika ide utama terletak pada kalimat pertama, kalimat penjelas terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu kalimat dan kalimat lainnya harus koheren. Satu paragraf dan paragraf lainnya juga harus koheren. Satu paragraf dan paragraf lainnya juga harus bersambung. Ide pokok alinea pertama adalah pengertian Microsoft Word. Ide pokok alinea kedua adalah fungsi Microsoft Word. Alinea satu dan lainnya memiliki keterkaitan sehingga dapat hubungan yang menyatu. Ketiga, hasil analisis dari segi topik. Topik yang dibicarakan dalam artikel di atas jelas, yaitu Microsoft Word dan fungsinya. Setiap kalimat berisi informasi mengenai topik utama, baik mengenai Microsoft Word maupun fungsinya. Keempat, hasil analisis dari segi artikel. Isi artikel yang dibicarakan mendukung topik utamanya, meskipun masih mendapatkan kesalahan menurut struktur kalimatnya. Sebuah artikel yang sederhana seperti ini mengandung cukup banyak informasi penting. Pembaca mendapatkan informasi mengenai Microsoft Word dan fungsinya. Kelima, hasil analisis dari segi logika. Artikel ini masih logis karena kesalahan dominan terletak pada penggunaan konjungsi, seperti akan tetapi. Selain itu, kesalahan juga terletak pada struktur kalimatnya. Sementara itu, mengenai logika yang berhubungan dengan maksud masih dapat dipahami pembaca. Evaluasi. Pertama, sebutkan dan jelaskan 10 ciri-ciri karya ilmiah menurut Jujun S. Surya Sumantri. Kedua, sifat bahasa media karya ilmiah memiliki 12 ciri.
Melengkapi pendapat Jujun, sebutkan dan jelaskan. Ketiga, sebutkan 6 langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis artikel ilmiah dan buku ilmiah. Keempat, sebutkan 8 cara menganalisis artikel ilmiah. Kelima, sebutkan 5 cara menganalisis buku ilmiah.